oke lah penerimaan negara naik, tapi kebijakan itu berisiko memperburuk keadaan inflasi atau kenaikan harga. Harga yang naik kecenderungannya orang-orang akan menahan nih. Lalu nggak usah belanja dulu lah. Iya. Kan begitu kan? Tunggu murah. Pajak yang kalau emang sulit door to door aja gitu kan Samsat. Sekarang terbukti dilaksanakan. Apa jangan-jangan pemerintah lihat podcast kita ternyata ya? Jadi Iya kayaknya iya benar. Ternyata salah satu podcast kita Padahal itu ide yang sangat bodoh. bukan bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Gopur, kita kembali aktif di dunia perpodcastan. Kemana saja? Bukan Pertanyaan teman-teman ini harus dijawab dulu. Ya. Kang Darsim Ya. berbulan-bulan off dari podcast, Ya. kemana saja? bukan soal kemana saja. Tapi Nggak ada undangannya gitu. Apa dananya yang nggak cukup buat undang saya apa gimana nggak paham juga. Maka sekali kayak udah kumpul-kumpul uang. tanya Pak Fimpro dong. Pak Pimpro ini kenapa nih nggak ada pemberitahuan, nggak ada tembusan ke saya buat Katanya mau monet. ini kenapa? Jangan belum ada jangan. Gimana mau Makanya dia calling saya lagi. Gimana mau monet nggak ada ininya, nggak ada yang rajin. Oke. Apa hari ini yang kita perlu bahas nih Kang? Yang Masih kira-kira apa tuh? seperti kemarin kita kembali membahas berita-berita yang viral, khususnya di bidang perpajakan. Apa ya, kita Bidangnya kita. Bidangnya Bu Sri Mulyani bidangnya. Iya. Kita bahas pemerintah yang mau menaikkan pajak nih. Waduh, ada pajak naik. Ini ada nih berita nih, siap-siap biaya hidup makin mahal jika Waduh. PPN jadi 12%. Jadi nih Bodoh memberontak. amat, yang penting pejabatnya pada kaya lah. Nih, gimana nih? Ini dari berita nih dari jakartadetik.com. Laporan terbaru dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia menunjukkan meskipun kenaikan PPN berpotensi untuk meningkatkan penerimaan negara, tapi apa? ini kenapa ini? Nah, tapi kebijakan itu berisiko memperburuk tekanan inflasi. Iya, itu kita bahas dulu nih. Iya nih. Jadi PPN-nya mau naik berpotensi penerimaan negara naik kan begitu katanya tadi, Iya. kata peneliti. Tetapi juga sebenarnya tidak serta-merta begitu kan? Ini layarnya nggak ada nih Tidak serta-merta begitu. di sininya. Jadi tidak serta-merta dengan kenaikan PPN maka penerimaan negara akan naik gitu. Tidak serta-merta juga. Kan tadi bahasanya penelitinya masih berpotensi begitu kan? Iya. Berpotensi naik. Jadi Kalau kita asumsikan PPN naik dari 11% menjadi 12%, kenaikan yang lumayan besar. besar sekali kalau buat Bukan 1% loh ya. Kalau dari 11 ke 12 itu hitungannya kan naiknya adalah 9%. Iya kan? Hampir 10. Berarti dari 11.000 ke 12.000 berarti ya? Ya, dari 110.000 misalnya PPN. Misalnya kalau barangnya harga 1 juta, PPN-nya sebelumnya 110.000 nanti menjadi 120.000. Bukan 112.000. Jadi memang kenaikan PPN ini kalau kata peneliti akan menaikkan pajak. Ya kan? Ya. Tapi ya kalau kita pikir-pikir, iya kalau belanjanya tetap sama. Kalau yang belanja berkurang gimana? PPN Sama kan aja juga berarti. berkurang kan begitu. Ya? Jadi kan tetap aja berkurang, jadi nggak berpotensi untuk Menaikkan penghasilan juga, penerimaan negara. Belum tentu juga. Kalau berpotensi sih, ya bisa jadi berpotensi. Tetapi dengan asumsi semua kondisinya sama nih, belanjanya masih sama, orang yang ininya mengeluarkan duit untuk belanja jasa, belanja barang masih sama, kondisinya begitu ya, oke lah penerimaan negara naik. Tapi kebijakan itu berisiko memperburuk keadaan inflasi atau kenaikan harga. Harga yang naik kecenderungannya orang-orang akan menahan nih. Lalu nggak usah belanja dulu lah. Iya. Kan
begitu kan? Tunggu murah. Tunggu murah atau belanja barang lain yang Tidak diperlukan. penggantinya begitu misalnya. Harusnya belanja biasanya daging yang olahan itu, daging apapun lah. Kemudian belanja, akhirnya beralih cari protein yang lain misalnya, protein dari tempe. Iya, dari... kayak saya misalkan, contohnya saya lah, misalkan biasanya makan ada oseng kangkung, ada telur, Karena naik. ada ikan asin misalkan. Ya karena harga naik, udahlah telurnya Dikurangi. nggak usah, cukup kangkung sama lauk asin aja. Toh yang penting kenyang, gitu. Yang penting hidup. Kayak dia naik menderita. Kirain dari ayam ke telur gitu ya. Iya kan kalau emang harga mahal kan Iya. kita usahakan gimana Pasti kita nanti bisa ikut bertahan. efeknya kemana-mana. Ya. Ketika harga barang mahal pasti ya sama kayak dulu ketika BBM naik kan rentetannya kemana-mana. Karena PPN ini kalau naik ya rentetannya mana-mana. Harga ini naik, kemudian transportasi ikut naik, sektor yang lain juga naik, pariwisata, sektor hiburan, sektor apapun itu kan ikut naik akhirnya adanya. Nah, begitu. Jadi begini kan. Ini kalau PPN naik tujuannya kan memang penerimaan negara. Duitnya mau buat apa sebenarnya? Iya, jangan sampai gini ya. Kenapa? Setelah penghasilannya meningkat negara, uangnya malah buat beli pemain sepak bola. Jangan sampai lah. Apa sih istilahnya? Buang-buang duit nguntungin kagak. Lagi diulangi. Lagi. Pernyataannya diulangi. Jangan sampai ini setelah PPN naik, penerimaan negara meningkat, uangnya malah buat beli pemain sepak bola. Ya, jangan sampai. Naturalisasi maksudnya. Naturalisasi. Nggak Emang gimana dengan menguntungkan. naturalisasi nggak menguntungkan gimana? Hanya karena kalah sama Jepang 4-0. Ya secara logika ya, mungkin nggak sih naturalisasi nggak keluar uang? Maksudnya ada maklarnya begitu. Ya makanya udah dipastikan aja, walaupun kita nggak tahu siapa. Nggak mungkin menggalakkan naturalisasi gitu kalau nggak ada uangnya. Sementara skill-skill yang mereka miliki nggak jauh beda dengan pemain lokal yang Begitu ya? gitu. Saya bukan pengamat bola sih. Buktinya 4-0. Harusnya berapa, Kang? 5-0. Harusnya 10. Jadi menurut Kang Garsem ini naturalisasi pemain bola ini nggak efektif gitu? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Luar biasa ini. Jadi apa yang Anda ini pengamat bola apa pengamat pajak sih? saya sejak kecil sebenarnya menyukai bola, walaupun tidak memfokuskan untuk menonton, tapi saya mencermati soal Anda bola. aja nontonnya volley, komentarin sepak bola. Ya, semenjak banyak naturalisasi saya beralih ke poli sekarang. Alasan karena pemainnya cewek kayaknya. Ya saya yang kita dukung pemain mana, pemain luar negeri. Mending misalkan kalau yang pemainnya di luar negeri sananya pemain biasa juara gitu kan, pemain andal. Kita kan nggak tahu tiba-tiba ada pemain nih. Kadang-kadang yang jeleknya 9, yang bagusnya 1. Yang diberitain yang bagusnya satunya itu, yang jeleknya nggak meliput. Ya, Bukannya memang harus naturalisasi. begitu, kita kalau lihat orang teman kita tuh ngomongin yang baik-baiknya aja nggak sama yang jelek. Ya kalau itu orang, kalau ini kan untuk kepentingan umum. Yang Oke, balik lagi ke sini. kayak itu ya, jangan sampai buat itu ya, beli pemain lagi ya. Jadi memang perlu duit untuk membiayai program-program, terutama yang program makan siang gratis. Itu mudah-mudahan nyampe. Iya. Gimana berita selanjutnya itu kan? Masih ada tuh, bacain dulu. Jadi Bukan, bacain. yang tadi. Nah, Nah, jadi kenaikan PPN disebut bisa memperburuk tingkat kemiskinan dan memperlebar kesenjangan sosial, mendorong lebih banyak orang ke bawah garis kemiskinan dan semakin membebani kelompok rentan. Dampaknya terhadap daya saing juga menjadi perhatian, terutama di sektor-sektor seperti pariwisata. Gimana ini maksudnya ini, Mas? Mungkin pariwisata yang sekarang dibangun sekarang di kampung-kampung kan banyak nih yang ada pariwisata kecil-kecilan. Mas Gopur lagi pusing. bukan itu. Jadi ini kembali lagi ke PPN. Ya. Kan ini memperburuk tingkat kemiskinan tuh. Ya. Nah ini jadi begini, dengan kondisi yang tadi kita sebutkan, jika pajaknya itu naik akan kemana-mana lah. Ya. PPN Meregat, naik, sektor-sektor yang lain juga akan, saya yakin akan naik. Nah, gimana caranya tidak memperburuk tingkat kemiskinan, juga bisa menolong kelompok-kelompok rentan nih. Nah makanya pemerintah juga perlu memformulasikan lah kira-kira jaring pengaman sosial
kebijakan-kebijakan yang di sektor sosial lah. Apakah bantuan, apakah hibah dalam bentuk program atau dalam bentuk sembako atau uang tunai atau apapun itu yang bisa mempertahankan daya beli masyarakat tetap stabil gitu. Ya, artinya begini kan, jangan sampai kenaikan ini yang tentunya pasti akan dirasakan oleh kelompok-kelompok menengah ke atas, tetapi kelompok-kelompok bawah yang sebenarnya nggak secara langsung akan terdampak, itu juga terdampak karena adanya tadi rentetan ekonomi tadi, sektor ini naik. Sebenarnya itu kenaikan PPN itu kita rakyat yang di bawah itu dipikirkan nggak sih sama mereka itu sebenarnya sih? Ya, kalau dipikirkan, cuma dipikirkan. Apa mereka nggak terpikirkan oleh mereka kalau sampai dengan kenaikan 12% ini akan ada masyarakat kecil yang seperti masyarakat kecil di bawah itu yang ya saya Susah itu gitu ya? susah dengan yang Kondisi. sudah dipastikan dengan naiknya PPN ini harga-harga akan ikut naik. Tidak mungkin tidak naik, pasti ikut naik termasuk sembako gitu kan. Transportasi naik. Iya. Secara gitu kan di kampung yang notabene kesehariannya petani. Oh, dia pakai kata notabene. Notabene. Paham nggak? Lumayan deh. Jadi yang sekarang yang profesinya petani pun di kampung beras beli loh. Jarang banyakan yang beli. Iya ya. Iya. Beras dikecualikan, Bro. Iya, maksudnya Beras dikecualikan dari PPN, cuma Beras pasti ada efeknya juga. dikecualikan berasnya nggak naik, tapi kan ongkosnya mau beli beras ke pasar. Nah, Betul Kang. Jadi tadi kebijakan-kebijakan ini tentunya pasti banyak hal yang akan terkena dampak. Jadi intinya pemerintah untuk masyarakat kelas menengah ke bawah ya kan selama ini diperhatikan nih melalui bantuan A, bantuan B, bantuan C banyak PKH, kartu Indonesia Sehat, Kartu Pintar gitu. Cuma kita kadang-kadang lupa ada kelas menengah yang sebenarnya tuh dia kelompok menengah ke atas. Cuma dia tempatnya di bawah, menengah bawah gitu loh. Jadi di menengah ada menengah bawah, menengah tengah, menengah atas itu. Seperti kelompok-kelompok yang kerja di kantoran yang gajinya di atas UMR dikit gitu. Nah ini akan terdampak dengan kenaikan PPN, akan berefek kenaikan ke banyak barang, banyak jasa gitu. Sedangkan gaji mereka misalnya nggak naik nih, atau naik tapi masih di bawah. PPN-nya naiknya 9%, bahwa yang harus dikeluarkan. dia naiknya cuma 5%, begitu kan. Jadi yang harusnya bulan ini bayar listrik untuk kos-kosan sekian, besoknya naik. Ya, beli ini beli itu menjadi naik. Ya, jadi gampangnya gajinya cuma naik 200.000 sementara yang lainnya pengeluarannya naik nambahnya 500.000 gitu ya. Iya. Nah itu perlu dipikirkan juga. Kan kalau yang masyarakat bawah, menengah bawah itu kan selama ini banyak bantuan sosial lah. Cuma yang pekerja-pekerja ini kan apalagi yang cuma tadi kerja kantoran, kayaknya sih enak, dianggapnya wah kerja kantoran enak, tapi ternyata penghasilannya lebih banyak penghasilan Starling lagi dibahas Starling yang rajin loh ya, tapi kalau yang mas-masan yang dagangnya seminggu 2 kali tetap aja. Seminggu. itu yang 5 kali kerja kantoran, yang 2 kali kan cuma hiburan itu. Ada teman saya itu malas-malasan kerjaannya, kalau malam kerja siang tidur dia. Ada. Saya sopir. Oke, jadi itu ya tadi ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kenaikan ini PPN. jangan sampai berdampak ya. Padahal buruk lah buat kita masyarakat. bahas di podcast kemarin, ya berharap pemerintah Menunda. kenaikan lah, Iya. jangan 2025. 2025 itu ini apa ya? Baru selesai pesta demokrasi 2024, langsung Masih sana ancam belum gas. sempat merangkak kita mesti ngesot ya. Ekonomi kita. Ya, tadi mudah-mudahan tidak hanya difikirkan tapi juga ada Solusi. penyelesaian yang baik lah. Nah, ini dah berarti inilah saran kami sebagai rakyat kecil untuk pemerintah ya. Iya. Tenang. Apa tuh, Kang? Apa tuh, Kang? Tolong ditinjau ulang tentang kenaikan PPN 12% ini. Kalau tetap naik mau gimana, Kang? Ya, Kalau tetap naik mau gimana, kalau Kang? tetap naik ya kalau memang tetap naik, kalau Ada emang bantuan. sudah bulat tolong dipikirkan. Oh, kirain mau demo dia. Ya. Karena udah dipastikan akan ada dampak negatifnya buat masyarakat Iya. bawah lah. Jadi masyarakat bawah. Masyarakat menengah juga perlu dipikirkan. Ya menengah ke bawah lah. Iya. Tolong dipikirkan. Kalau yang
sekolah masih dapat makan siang gratis, ya siapa tahu pekerja kantoran yang gaji UMR itu juga dapat makan siang gratis gitu kan. Jadi ya atuh kalau begitu mah sama aja bohong hasil dari uang makan uang rakyat terkas sendiri gitu bro. Ya nggak apa-apa, tapi kan ada proses perputaran ekonomi tadi. Misal pesan makannya di tempat A, pesan bahan makannya di tempat B, kan akhirnya muter ekonomi. Ekonomi kita kan begitu kan. Ya, pokoknya mah mudah-mudahan Kirain mau ada solusi terbaik lah. Ya. Amin. Nggak usah naikin yang Yang jelas 12% dulu. kita akan tetap monitor setiap kebijakan pemerintah di sektor pajak. Apalagi PPN ini Ya. yang naik kita akan terus Kita lihat, kita monitor. Kalau memang ada hal yang perlu kita kritisi, kita akan kritisi. mudah-mudahan Dengan dari bahasa yang tajam. mudah-mudahan dari hal-hal kecil seperti yang kita lakukan ini ya, sekarang ada yang bisa tembus ke telinga-telinga para pejabat, Bismillah lah ya. pemangku jabatan lah. Gitu. Oke Kang. Kita lanjut. Apa kalah viralnya nih. Tak setor PPN, kontraktor di Malang di penjara. Apa solusinya harus di penjara ya? Baca dulu beritanya. Bisa jadi. Bisnis.com Malang. Majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan vonis kepada tersangka DK inisialnya. DK. Kontraktor di Kabupaten Malang berupa pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar 2 kali jumlah pajak terutang, yaitu senilai 1.021.916.722 rupiah. Dengan angka yang sangat menyulitkan nih. Jadi putusan Hakim MA juga menyebutkan jika terdakwa tidak membayar denda dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda. Wah, ini bisa disebut kejam apa emang udah sesuai peraturan? Kalau ini saya setuju. Nah, setor PPN prosesnya sudah dilalui, bahkan sampai ke pidana. Ya kalau memang susah, Sikat, pemerintah harus bicarakan, harus tegas. tegas. Tapi ya tadi tegas, yang jelas kan pajak ini sebenarnya tujuannya adalah terkumpul uangnya ya. Kalau bisa dikumpulkan uangnya ya di sisi uang. Tapi kalau memang sudah nggak bisa, biar menimbulkan efek jera ya pidana pajak juga tidak salah karena ada undang-undangnya begitu. Bahwa PPN ini sebenarnya kan tadi duitnya itu bukan duit dia sendiri, duitnya itu duit dari pembeli, dari ini dia yang ngambil, habis itu disuruh secara kewajiban PPN ambil, disetorkan. Tapi dia ambil nggak disetorin gitu. Jadi itu kan Menguasai harta negara dan lain. lain. Itu menurut saya wajar lah. Berarti hal-hal yang seperti itu aja. Kita harus dukung juga. harus didukung kalau yang seperti ini. Dukung kita, Oke. kita jelas posisinya. Kalau memang yang bersangkutan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, selagi prosesnya itu adil, bukan adil, Komeng dong. adil dan transparan, jelas, ya perlu ada kesadaran bahwa oh itu bukan uang dia kok, kenapa dia Uang nggak orang disebut? banyak, Iya, bukan uang orang banyak yang dibayarkan melalui dia nanti disetor ke pajak gitu. pajak nanti sama pajak juga dimanfaatkan lagi buat orang banyak gitu kan. Bukan buat naturalisasi. Bukan, jangan. Udah stop lah naturalisasi lah, bubarin aja deh. Dengan naturalisasi kalah juga gitu. Mendingan potensi yang ada aja dari masyarakat. PSSI ini tolong Direkrut. Seperti ya, jadi potensi yang ada aja dikembangkan, gak usah komen orang-orang mana, orang luar negeri. Gak jelas juga, kalah juga toh. Jadi semangatnya, jadi kita penonton sebenarnya semangatnya berkurang juga nih. Pemain mana sih yang ditonton nih? Pemain cabang Belanda nih. Timnas Belanda didukung. Kayak gitulah. Oke, jadi intinya kalau dengan hal seperti gini, kalau orang-orang yang menunggak pajak, secara orang kaya nggak mau bayar pajak, penjarakan aja udah. Semua dipenjarain sama dia. Penjarain dah saja kalau yang menunggak pajak. Kalau nunggak pajak motor, penjara nggak? Ampuni. Wah, hukumnya begini. Oh iya, ini soal kita bahas tadi motor ya. Kita kan pernah bahas tentang pajak yang kalau emang sulit door to door aja gitu kan, samsat
sekarang terbukti dilaksanakan. Apa jangan-jangan pemerintah lihat podcast kita tadi ya? Jadi Iya kayaknya iya jadi, benar. ternyata salah satu podcast kita Padahal ada- itu ide yang sangat Bodoh. brilian. bukan bodoh. Coba. Antara biayanya dengan hasilnya itu Lebih banyak biayanya. itu. Enggak lah, Pak, modal kok modal fotokopian doang satu Bukan lembar. kemarin mas sekali datang dibayar. Kan- Di situ aja kurang 4 kali belum selesai. Jadi ternyata podcast kita, salah satu podcast kita ada yang diadopsi oleh pemerintah, diadopsi cara Meskipun idenya diambil idenya gitu kan, itu idenya primitif itu. Kalau bahasa Sido ya. dan diterapkan. Walaupun kadang saya merasa bersalah gitu karena masyarakat yang tidak tahu tiba-tiba datang surat, tapi ya bukan ini ya, bukan karena itu bayar pajak tuh kewajiban ya gitu, wajib itu harus ditunaikan. Jadi kita tuh Kang Darsim dikasih turret belum? Udah belum? belum. Jadi pernah saya bilang, kata dari ada ustadz yang bilang, jadi mentaati hukum pemerintah itu sama wajibnya dengan mentaati hukum agama. Gimana ayatnya itu? Nggak tahu ayatnya, tapi pernah saya mendengar ada ustadz ceramah begitulah. Intinya itulah, pajak itu wajib dibayar lah ya. Kan kita juga pajaknya sesuai dengan kemampuan. Yang wajib mah zakat. Yang wajib mah zakat, fitrah. Kan pajak kata lain dari zakat. Wah, liberal nih. Oke, itu dia tadi pembahasan kita Mas Pur. 2 pembahasan berita viral yang lumayan cukup menarik kita bahas ya. Temanya PPN lah. PPN. Satunya PPN naik, satunya orang nggak store PPN begitu. Ya, mudah-mudahan selain jadi tontonan atau sekaligus tuntunan buat masyarakat yang belum paham tentang pajak, mudah-mudahan podcast kita ini dilirik oleh pemerintah Supaya ya mereka mempertimbangkan keputusan mereka dengan setelah ada masukan dari kita. kirain mau direkrut jadi buzzernya. Ya, Kan boleh kalau ada duitnya katanya. kita nunggu konfirmasi dari mereka. Dia mah yang penting ada duitnya dia mah. Yang penting ada duit. Aduh, nggak Loh, idealis kita hidup lagi semuanya dong. yang penting untuk duit toh, jangan ini Itu. nggak usah munafik lah ya. Oke, sekian pembahasan dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Sampai teman-teman ketemu. semua. Sampai ketemu lagi Jangan di lupa. konten berikutnya. Oke, jangan lupa subscribe channel kami Lapak Pajak, share dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.